Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Flutorik, NIM digit terakhir 021 angkatan 20. Kali ini saya akan mendemonstrasikan project mengenai database kelas basis data 2A. Di sini terdapat 4 tabel. Yang pertama ada tabel menu, yang kedua ada tabel pembayaran, yang ketiga ada tabel pesanan, dan yang keempat ada tabel pesanan detail. Dan untuk struktur tabel menu itu bisa dilihat terdapat menu ID sebagai primary key dengan tipe integer, auto increment, nama menu, varchar, harga menu, dan juga kategori. Nah, kategori ini enum, hanya dapat diisi makanan dan minuman. Terus untuk struktur pembayaran terdapat pesanan ID sebagai primary key, ada total bayar, ada uang bayar, dan juga ada uang kembali. Setelah itu selanjutnya ada pesanan ID, nama pelanggan, tanggal pesanan. Terus struktur pesanan detail, terdapat pesanan detail ID sebagai primary key, pesanan ID, foreign key, terus menu ID sebagai foreign key juga. Ada kolom jumlah, harga, dan subtotal. Nah, di sini saya akan melanjutkan atau menguji trigger yang ada pada tabel menu. Sini trigger yang saya buat ada menu before trigger before install, dan juga trigger before update. Dan untuk before insertnya itu sendiri bisa dilihat di sini terdapat validasi atau checking validasi nama dan juga harga menu. Juga ada kategori. Ketika kategorinya kosong atau 0 maka otomatis akan di-set makanan. Dan untuk kolom nama menu sama harga menu itu ketika kosong itu akan bermasalah. Dan ketika panjang karakter dari nama menu itu sendiri kurang dari sama dengan 4, maka itu juga tidak boleh atau error. Baik, langsung saja kita coba. Untuk menu, lalu kita insert, uji yang trigger before insert ketika nama menunya kurang dari 4. Maka yang terjadi, ini error, nama menu atau harga menu bermasalah. Maka di sini diperbaiki, tetapi kalau harganya tidak terisi, maka di sini juga bermasalah juga. Dengan kata lain, trigger yang tadi sudah berfungsi ya. Terus ketika nama kosong tapi ada harga, ini harusnya bermasalah. Nah, di sini bermasalah juga. Oke, ketika kondisi benar, ini misalkan ini gak terisi, tutik dengan nama menu misalkan S Degan, dengan harga 5.000 misal. Kategorinya lupa agak di-set misalkan, maka di sini akan otomatis terisi makanan. Oke. Sekarang ada before update. Nah, di sini before update-nya itu sendiri ada validasi sama kayak tadi, tapi di sini cuma harga menu. Dan untuk nama menu itu akan disetting nilainya sama dengan nama menu sebelumnya, dan begitu pun juga kategori. Dengan kata lain, nama menu sama kategori itu tidak dapat diedit, cuma dapat
yang dapat diedit cuma harga menu saja. Oke, ketika kita coba edit bagian adegan, misalkan jauh, nah maka ini akan tetap tidak bisa diedit. Begitupun juga dengan kategori, ketika ini ingin diedit maka itu tetap. Nah, ketika harga pengen dirubah 2000, nah maka ini dapat berubah. Oke, kita hapus. Untuk tabel menu sudah selesai. Untuk tabel selanjutnya, tabel pesanan. Tabel pesanan itu triggernya terdapat validasi, ada trigger before insert dan juga before update. Dan untuk before insertnya itu sendiri ada validasi nama dengan menggunakan regular expression. Dengan kata lain, regular expressionnya ini harus karakter atau huruf ya. Dan juga ketika panjangnya kurang dari sama dengan 2, maka itu nama bermasalah atau error. Terus ketika tanggal kosong atau 0 atau gak diisi, maka di set tanggalnya jadi tanggal sekarang. Oke, kita coba testing. Before insert, misalkan nama pelanggannya as, tanggal pesanannya misalkan jika ini di go. Nah, di sini nama bermasalah karena masuk ke kondisi yang tadi, panjang atau karakternya itu harus lebih besar dari 2. Ketika di sini diubah namanya jadi Astuti, tanggalnya kosong, harusnya di sini harus set tanggal sekarang. Ketika di go ini harusnya bisa. Nah, di sini ada warning, tapi datanya tetap masuk Astuti tanggal sekarang. Sekarang tanggal 2002 bulan 6 tanggal 2. Oke, untuk yang untuk trigger selanjutnya yaitu trigger before update. Untuk before update sama ya, ketentuannya sama kayak tadi. Coba kita edit, terus edit karena namanya ingin diisi kosong gini, ini akan bermasalah, nama bermasalah. Nah, di sini harus diisi yang sesuai. Nah, di sini bisa. Kalau kurang dari 2 juga sama, nanti gak bisa juga. Oke. Ketika tanggal di sini edit kosong, ketika ini kosong, nah tanggalnya ini akan warning dan akan diisi tanggal sekarang otomatis. Oke. Setelah itu kita menuju ke pesanan detail. Sini ada pesanan detail. Triggernya itu ada apa aja, ada before insert sama before update. Untuk before insert itu sendiri ada set harga otomatis, terus ada validasi pesanan ID jika tidak terisi, terus ada menu ID juga sama, ada jumlah kurang dari sama dengan 0 atau 0 itu akan diset jadi 1. Oke, subtotal diset otomatis. Dan untuk before update-nya ini sama, before update-nya sama, dan before insert-nya juga sama. Oke, kita coba dulu, kita testing yang insert dulu. Yang insert terdapat pesanan ID, misalnya pesanan ID-nya tidak diset, jumlahnya misalkan 1, lainnya dikosongin semua. Nah, di sini harus input ID dulu biar datanya itu konsisten gitu. Misalkan di sini ID
ketika pesanan kita tambah pesanan dulu. Di sini ada Astuti ya. Astuti berarti di sini pesan Astuti. Astuti jumlahnya 0 misalnya. Harganya 0. Oke, ketika di do. Ketika ayam bumbu. Nah, ini di error juga ya, input ID menu. Ketika ID menu diinputkan misalkan Joshua dengan jumlah kosong, maka ini kosong ini akan otomatis diasumsikan mesen 1. Go. Nah, di sini berhasil, cuma ada warning. Nah, dilihat pesanan ID 12 memesan Joshua, ini ID 7 ini Joshua, jumlahnya 1.500, berhasil. Oke, ketika diedit misalnya ID menunya mau diedit jadi 0, ini akan error. Ketika mau diedit yang lainnya baru bisa. Sini sama. Terus edit pesanan ketika 0, ini juga error harusnya. Ketika diubah baru bisa. Oke, untuk harga ini nggak bisa untuk konsistensi ya. Nah, ini akan reset sendiri. Oke, untuk shift total. Nah, di sini akan reset otomatis. Oke, function yang saya buat itu terdapat function cek total pembayaran. Misalkan cek total 12, yang tadi itu Astuti ya, harusnya munculnya 3.000. Nah, itu sesuai dengan pesanannya Astuti. ID pesanan 12, ini totalnya cuma 3.000. Ketika ini fungsinya sudah prosedur. Nah, untuk prosedur ini ketika melakukan pembayaran, misalnya yang 12, pesanan nomor 12, bayarnya kurang misalnya 1.000. Ketika di go itu akan uang tidak cukup ketika ininya salah atau tidak ada ya. Ketika di go pesanan tidak ditemukan. Jika benar pesannya bayar 5.000, maka yang terjadi adalah muncul total bayar, uang bayar sama uang kembaliannya. Terus ketika cek makanan ini berdasarkan ID. Nah, di sini dicek menu apa aja yang ada pada dalam hal kategori makanan itu ada menu apa aja. Untuk cek minuman juga sama. Nah, ini untuk yang minuman. Terus prosedur cek menu. Ini menu apa saja yang ada, ini akan ditampilkan. Terus ada cek menu berdasarkan ID. Ini misalkan ID menu 3 itu apa? Menu ID 3 adalah tempe penyet dengan harga 7.000 kategori makanan. Terus terdapat pula daily report. Daily report ini pada bulan sekarang 2002 misalnya 06. Nah, di sini total penghasilan bulan ini adalah 83.000. Dan untuk ini penghasilan tanggal sekian ini untuk ini per hari ini. Terus untuk report itu menu apa saja. Misalkan kita cek dulu edit report. Oke. Misalnya bulan ini itu yang laku apa aja. Misalkan bulan ini cek. Nah, di sini akan muncul menu apa saja yang terpesan pada bulan ini. Ada yang goreng bumbu, telur penyet, tahu penyet, ada es teh, ada es cappuccino, ada es gudeg. Es cappuccino totalnya 5. Oke, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.